Belum. Hanya tiranya lah. Mbak Rani masih di sekolah ke? Apa? Mbak Rani masih di sekolah. Ini masih di lab ANBK. Ini nungguin 2 anak lagi hari terakhir. Semangat. Esainya jangan lupa diselesain. Yes. Dikit lagi tuh. Bapak, lagi di mana, Bang? Di mobil menuju Sarangun. Oh ya, Sarangun. 20 kita bungkus ya. Bu Ayu, lanjut aja, Bu. Oke, langsung ya Bu Tri. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan sesi inspiratif, yaitu webinar mengenali kesulitan belajar pada peserta didik yang akan dibawakan oleh narasumber hebat kita yang tidak asing lagi, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Bu Juwairia dan Ibu Tri Widiaswari. Baiklah Bapak Ibu semua, sebelum kita mengawali sesi inspiratif ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan menundukkan kepala sejenak. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi pertama yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, yaitu Ibu Tri Widiaswari. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan Ibu Tri lebih jauh lagi kepada Bapak Ibu semua. Ya, baiklah Bapak Ibu semua, bahwasanya Ibu Tri Widiaswari merupakan Kokapten Belajar ID Musi Banyuasin, Guru Inti Pusat Belajar Guru Kabupaten Musi Banyuasin, yang juga di mana beliau seringkali menjadi narasumber untuk jenjang SD SMP di sekitar wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian beliau juga berperan sebagai fasilitator pendidikan guru penggerak angkatan 9 dan 11. Beliau juga menjadi pengajar praktik angkatan 5 Kabupaten Musi Banyuasin.
Guru berprestasi juara 1 dan berdedikasi Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021. Beliau pun merupakan salah satu NSBPB atau narasumber berbagi praktik baik. Kemudian guru inspiratif CNN Indonesia Heroes, awardee beasiswa LPDP non-degree Columbia University Amerika Micro Credential Literacy 2022. Kemudian awardee beasiswa LPDP non-degree Monash University Australia Micro Credential STEM 2023. Kemudian beliau juga sebagai fasilitator nasional literasi Direktorat Sekolah Dasar, dan juga yang terbaru, beliau saat ini telah menjadi penelaah ATP dan modul ajar bahasa Indonesia. Baiklah, kepada Ibu Triwidiaswari untuk sesi inspiratif pertama, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ayu Wahyuni Sujarwati atas waktu dan kesempatannya. Bu Juju, izinkan saya pertama kali ini pada sesi pertama ini memaparkan materi yang sudah kita persiapkan tadi. Baik, saya izin share screen dulu ya. Izin Bu Ayu, sudah tampilkah? Ya, sudah Bu Tri. Oke, sebentar. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai saya ada pantun. Ikan sepan, ikan gabus ditambah ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Oke, Bapak Ibu, terkadang kita di sekolah atau di kelas kita menemui kesulitan-kesulitan belajar pada anak. Contohnya ketika kita meminta anak membaca, anak tidak mampu membaca. Ketika kita meminta anak menulis, kita juga menemukan bahwa tulisan anak itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ada yang menulisnya bersambung, ada yang menulisnya terpisah-pisah, ada juga di luar garis dan sebagainya. Kemudian ada juga anak yang kemudian ketika kita minta berhitung itu tidak mampu. Nah, itu kita kenali dengan kesulitan belajar pada anak. Jadi sebenarnya ada banyak hal-hal yang akan kita temui ketika kita melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik di awal tahun pembelajaran seperti itu. Nah, untuk itu kita pada sesi ini akan mengenali nih, membahas tentang bagaimana sih kita memahami kesulitan belajar pada anak. Jadi kalau kita perhatikan, kesulitan belajar ini adalah suatu kondisi di mana anak mengalami hambatan dalam proses belajar yang signifikan, sehingga ini kemudian berpengaruh pada pencapaian akademis mereka. Hal ini dapat terjadi pada berbagai bidang pembelajaran seperti membaca, menulis, berhitung, atau bahkan dalam memahami konsep-konsep yang abstrak. Kondisi ini tidak berhubungan dengan kecerdasan anak, melainkan disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang perlu dipahami dan ditangani secara tepat. Jadi ini sebenarnya belajar pada anak ini terkait dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh anak gitu, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, saya teruskan. Nah, Bapak Ibu pernah nggak nih dengar kata apa sih disleksia? Coba boleh diketikkan di kolom chat kalau yang sudah pernah dengar disleksia, atau yang belum pernah, atau yang sudah tahu nih apa tuh disleksia. Boleh menuliskan di kolom chat ya. Disleksia, sudah Bu? Iya Bu Rani. Gimana Bu Rani, boleh langsung open cam? Open mic ya? Iya Bu. Gimana Bu Rani?
Apa sih? Iya, saya tuh pernah nonton film tentang disleksia. Jadi dia itu hobi foto, nggak suka gambar. Jadi dia buat buku yang isinya kumpulan foto. Karena dia kesulitan membaca, jadi dia kena disleksia. Terus saya kan hobi nonton film India ya. Ada juga gitu. Jadi dia senangnya gambar, nggak suka nulis. Jadi orang tuanya kan bingung nih, stres. Akhirnya dipilihin sekolah yang kecil jauh di gunung karena orang tuanya malu anaknya bagi mereka tidak pandai karena disleksia. Begitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Rani. Ya, itu disleksia Bapak Ibu ya. Disleksia itu salah satu dari kesulitan belajar. Kalau kita lihat konsep kesulitan belajar itu yang pertama kita harus pahami dulu apa sih kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu merujuk pada kondisi di mana anak mengalami kesulitan atau hambatan ya. Hambatan sehingga itu memunculkan permasalahan pada si anak, kesulitan pada si anak untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian hambatannya ini bukan masalah kecerdasan, bahwa ini kesulitan belajar bukan berarti anak itu kurang cerdas Bapak Ibu. Mereka mungkin memiliki kemampuan kognitif yang baik, namun mengalami kesulitan dalam mengakses atau memproses informasi tertentu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Rani terkait dengan anak tersebut tidak mampu membaca teks, sehingga dia mengumpulkan gambar-gambar atau video-video seperti itu. Kemudian kita lihat lagi apa yang harus kita lakukan, apa yang perlu dilakukan oleh guru gitu. Yang pertama itu guru perlu mengidentifikasi. Setelah guru mengidentifikasi secara dini nih, dari awal masuk pembelajaran kita sudah harus melakukan yang namanya identifikasi awal. Kemudian setelah kita melakukan identifikasi awal ini, kita akan mendapatkan data. Nah, data ini yang kita akan kelola sehingga kita bisa menentukan intervensi yang paling tepat untuk membantu anak itu apa. Seperti itu. Jadi perlu melakukan identifikasi secara dini dan memberikan intervensi yang tepat untuk membantu anak mengatasi kesulitan belajar. Nah, intervensi ini dapat berupa modifikasi pembelajaran, terapi edukatif, atau dukungan dari profesional di bidang pendidikan. Seperti itu, Bapak Ibu. Kembali lagi, jenis-jenis kesulitan belajar. Nah, ini tadi yang sudah disinggung di awal ya. Ada disleksia, ada disgrafia, ada diskalkulia. Apa sih? Kalau tadi disleksia sudah disampaikan nih. Disleksia itu kesulitan belajar dalam membaca. Anak mungkin kesulitan dalam mengidentifikasi huruf, menggabungkan huruf menjadi kata, memahami arti kata, dan memahami teks secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, kita menemukan anak didik kita yang sudah di jenjang SD, kelas 4, kelas 5 itu belum mampu membaca. Nah, kemudian kita sebagai seorang guru itu tidak langsung menjudge gitu ya Bapak Ibu. Kita lakukan identifikasi dulu. Kenapa sih anak saya sudah di kelas 4, kelas 5 itu belum mampu membaca dengan lancar, membaca secara cepat atau membaca secara memahami seperti anak-anak normal. Lalu kita lakukanlah identifikasi. Kita lakukan observasi. Kemudian didapat data, oh ternyata anak mengalami kesulitan belajar dalam membaca. Anak tersebut tidak bisa menggabungkan huruf. Anak tersebut kesulitan ketika ada kata D dan T, membedakan huruf. Anak kesulitan membunyikan huruf. Nah, itu juga termasuk dari kesulitan belajar dalam membaca. Nah, setelah itu, nah, kita punya datanya nih. Setelah kita punya data, baru kita bisa melakukan intervensi. Nah, kesulitan yang kedua, ada kesulitan disgrafia. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ya disgrafia itu awal katanya itu graf ya, graf itu adalah tulisan gitu Bapak Ibu. Disgrafia ini kesulitan belajar dalam
menulis. Jadi kalau tadi membaca, sekarang menulis. Kesulitan anak dalam menulis. Anak mungkin kesulitan dalam bagaimana mengeja huruf, bagaimana menulis kata dan kalimat, bagaimana mengatur tulisan di halaman. Nah, kita pernah melihat waktu di SD atau bahkan di SMP atau SMA, itu ada anak yang menulisnya di luar garis, Bapak Ibu ya. Pernah nggak ngelihat anak, tulisan anak itu yang kalau dia nulis itu sampai di luar garis gitu ya, atau sampai ke ujung sampai bukunya habis gitu. Itu terkait dengan disgrafia juga Bapak Ibu, kesulitan anak dalam menulis gitu ya. Itu bagian dari tulisan, mengatur tulisan tangan seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada baiknya kita sebagai seorang guru itu juga menguasai kemampuan menulis awal. Nah, kemampuan membaca awal juga harus dikuasai, kemudian kemampuan menulis awal. Bagaimana anak memegang pena ya gitu. Orientasi anak menulis, bagaimana guru memodelkan, memberikan contoh, atau guru membuat apa namanya seperti garis putus-putus untuk anak, membantu anak menulis seperti itu. Itu akan lebih baik Bapak Ibu. Jadi perkenalan pada kemampuan menulis awal peserta didik. Nah, yang ketiga, ini jenis-jenis kesulitan belajar berhitung. Nah, membaca, menulis, berhitung. Nah, yang terakhir ini berhitung, diskalkulia. Kalkul ini perhitungan, menghitung, kesulitan belajar dalam berhitung. Anak mungkin kesulitan dalam memahami konsep matematika, menghitung, menyelesaikan soal hitung, dan memecahkan masalah matematika. Nah, seperti itu. Itu 3 jenis kesulitan belajar. Oke, ini ada penyebabnya, penyebab kesulitan belajar, ada faktor biologis, ada faktor lingkungan, ada faktor psikologis, dan ada faktor pedagogis. Kalau faktor biologis ini bisa jadi karena kondisi genetik atau gangguan saraf, masalah kesehatan fisik juga dapat menjadi penyebab kesulitan belajar. Faktor lingkungan, nah lingkungan sekolah, lingkungan rumah yang mendukung proses belajar anak ini sangat penting Bapak Ibu. Ada anak yang memang tidak bisa membaca, itu ketika dilakukan observasi ternyata di rumahnya itu tidak pernah didukung oleh orang tuanya. Tidak pernah ditanya, tidak pernah diajak membaca, tidak pernah diajak menulis, tidak ada ngobrol-ngobrol gitu ya. Itu juga menjadi faktor penghambat, penyebab kesulitan belajar anak gitu ya. Ada lagi faktor psikologis. Psikologis ini terkait dengan masalah emosi, gangguan mental, dan kondisi psikologis lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk belajar. Yang terakhir, faktor pedagogis. Metode pembelajaran. Pedagogis ini terkait dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas. Jangan-jangan anak kesulitan belajar ini karena memang guru tidak memberikan metode atau strategi yang tepat untuk anak. Jangan-jangan anak kesulitan belajar ini sumbernya bukan dari anak, tapi guru yang salah treatment. Gitu ya. Jangan-jangan kesalahannya ini ada pada guru gitu Bapak Ibu. Nah, ini penting juga bagi seorang guru itu untuk melakukan refleksi ya, penilaian diri sendiri juga, bisa juga meminta teman sejawat untuk mengobservasi pada kegiatan belajar di kelas seperti itu Bapak Ibu. Metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak, kurangnya kreativitas dalam pembelajaran, kurangnya adaptasi dalam metode pembelajaran dapat menjadi faktor penyebab. Nah, saya temukan Bapak Ibu ya, di kelas 1 itu gurunya langsung mengajarkan membaca teks, sementara pada kelas 1 itu ada beberapa anak yang tidak mengikuti pendidikan di jenjang PAUD. Karena memang untuk masuk SD itu syaratnya juga tidak wajib PAUD Bapak Ibu ya, tidak wajib TK. Sehingga guru juga harus memberikan pembelajaran dari awal gitu ya. Pembelajaran dini, bagaimana orientasi menulis, orientasi membacanya sudah betul belum?
bagaimana anak memegang pena, bagaimana membuat garis, dan itu dasar yang paling utama yang harus diperkenalkan kepada anak. Jadi guru di kelas 1 itu untuk jenjang SD itu jangan dulu mengajarkan untuk membaca sebuah teks utuh. No, itu tidak ya Bapak Ibu ya. Kita menganggap anak kelas 1 itu anak yang belum mengenal huruf sama sekali gitu ya. Jadi Bapak Ibu itu dari awal kita harus mengajarkan konsep membaca permulaan, menulis permulaan. Lalu setelah itu baru kita masuk ke mengenal angka seperti itu Bapak Ibu. Itu faktor pedagogis dari guru. Nah, ada yang bisa kita lakukan untuk melakukan identifikasinya yaitu membuat instrumen identifikasi kesulitan belajar. Ada observasi, ada tes standar, ada wawancara, kemudian ada evaluasi psikologis. Observasi itu yang kita lakukan apa? Memperhatikan perilaku anak saat belajar, seperti bagaimana anak fokus pada pembelajaran, bagaimana anak bisa duduk diam, bagaimana anak bisa menulis dengan baik, dengan fokus, kesulitan mengikuti instruksi kah, kita buat pertanyaan, apakah anak mampu memahami pertanyaan yang kita buat, kemudian apakah anak ketika kita memberikan tugas itu mengalami hambatan atau kendala dalam menyelesaikannya dan seterusnya seperti itu. Itu observasi. Lalu ada tes standar. Tes standar ini untuk mengukur kemampuan belajar anak seperti tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung. Ada wawancara. Wawancara ini bisa dilakukan dengan anak dan didampingi dengan orang tua. Kemudian ada evaluasi psikologis. Ada evaluasi psikologis ya Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan diagnosis terhadap penyebab dan kesulitan belajar anak. Oke, saya lanjutkan. Bu Ayu, saya punya waktu berapa menit lagi? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Baik, Bu Tri. Konsep kesulitan membaca. Definisinya apa sih kesulitan membaca? Kesulitan membaca atau disleksia adalah kesulitan belajar dalam membaca yang signifikan. Meskipun anak telah mendapatkan kesempatan belajar yang memadai. Gejalanya apa? Nah, jadi ada gejalanya Bapak Ibu. Ada tanda-tandanya anak tersebut mengalami kesulitan belajar membaca disleksia. Yang pertama itu anak kesulitan dalam mengidentifikasi huruf. Anak kesulitan dalam menggabungkan huruf menjadi kata. Anak kesulitan dalam memahami makna kata. Dan anak kesulitan memahami teks secara utuh atau keseluruhan. Nah, penyebab disleksia ini bisa faktor genetik, bisa karena gangguan neurologis, atau masalah perkembangan bahasa. Ada nggak sih pengaruh dari disleksia? Ada Bapak Ibu. Ketika anak mengalami kesulitan membaca, tentu anak akan menurun nih rasa percaya dirinya. Anak itu akan pada akademisnya ya, pada nilai-nilai akademisnya mungkin menurun. Kemudian kehidupan sosial anak menjadi tidak termotivasi, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pengaruhnya ini besar sekali pada anak. Kita lanjutkan. Oke. Nah, masih di kesulitan membaca Bapak Ibu ya. Disleksia. Jenis kesulitan membacanya. Ada fonemik, fon ya. Kalau kita lihat fonemik, fon itu berasal dari bunyi gitu ya. Kesulitan anak mengenali dan memanipulasi bunyi bahasa. Anak itu kesulitan bahwa kata itu memiliki bunyi. Contohnya a dan yam, ayam. Nah, anak akan kesulitan kalau anak yang punya kesulitan disleksia fonemik. Anak kesulitan membedakan bunyinya gitu ya. Memanipulasi bunyi, menggabungkan bunyi itu sulit. Gitu Bapak Ibu. Contohnya lagi buku, baca, itu anak kesulitan membedakan satuan bunyinya. Itu Bapak Ibu. Itu disebut dengan disleksia fonemik.
Ada lagi disleksia perseptual, kesulitan dalam mengenali dan membedakan huruf dan simbol. Ada yang terakhir, yang ketiga, disleksia linguistik, kesulitan dalam memahami struktur bahasa dan hubungan antar kata. Nah, strategi penanganan kesulitan membaca yang pertama yang perlu dilakukan identifikasi, ya, secara dini itu dari awal ya kita perlu memperhatikan tanda-tanda kesulitan terhadap anak gitu ya. Kesulitan mengidentifikasi huruf, menggabungkan huruf dan seterusnya. Pendekatan multisensorik, bagaimana melibatkan penglihatan anak, pendengaran anak, sentuhan seperti menggunakan kartu huruf, membaca dengan keras, menulis huruf di pasir. Jadi guru juga bisa untuk menstimulat sensorik anak itu bisa meminta anak menulis di pasir. Jadi bisa guru menyediakan pasir, kemudian anak diminta untuk menulis di pasir gitu. Kemudian juga anak bisa meniru gerakan tangan guru gitu. Ada lagi latihan terstruktur. Nah, latihan struktur ini seperti apa? Mengidentifikasi huruf, menggabungkan huruf menjadi kata, dan membaca teks pendek. Jadi itu nanti dibuat seperti piramida, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu itu menulis dulu nih huruf A, B, A, ba. Kemudian digabungkan tuh dua huruf. Lalu setelah itu baru kita gabungkan menjadi kata. Apakah anak kesulitan waktu digabungkan menjadi kata? Dari huruf menjadi kata tadi. Apakah anak tadi kesulitan ketika kita menggabungkan dari kata menjadi frasa? Apakah anak tadi kesulitan ketika dari frasa-frasa kita kumpulkan menjadi kalimat? Bisa nggak anak membaca? Kalau ternyata tidak bisa, berarti anak tersebut perlu bantuan pada bagian ini. Seperti itu. Ada lagi dukungan emosional, memberikan dukungan emosional yang positif untuk membantu anak merasa percaya diri dan termotivasi dalam belajar membaca. Jadi guru di situ hadir, mendampingi, memberikan kepercayaan, memberikan motivasi bahwa anak itu sebenarnya punya potensi untuk membaca. Anak itu sebenarnya bisa menulis. Anak tersebut sebenarnya bisa berhitung. Hanya saja butuh proses, butuh waktu, butuh treatment gitu ya. Makanya Bapak Ibu di sini kita akan membahas nih apa saja terkait dengan kesulitan belajar pada anak. Seperti itu. Media yang kita gunakan nih untuk menelisir kesulitan membaca. Yang pertama, kita butuh media. Medianya apa? Media visual, ya bisa berupa buku bergambar, bisa juga berupa gambar-gambar, bisa juga poster atau hal-hal yang terkait dengan visual anak, yang menarik anak, yang membantu anak memahami gitu ya. Kalau misalkan buku cerita, nah ceritanya itu yang full color, yang berwarna Bapak Ibu. Kalau di SD itu Bu Juju, Bu Ayu ya, itu punya pemberian dari Kemendikbud, itu buku bacaan bermutu namanya. Nah, buku bacaan bermutu ini sudah ramah cerna dan cocok untuk anak SD sesuai dengan jenjangnya gitu ya. Gambarnya, kata-katanya itu sudah ada aturannya. Untuk jenjang A itu aturannya 35. 35 itu seperti apa? Tiga kalimat, dalam satu kalimat itu maksimal 5 kata. Nah, jadi itu untuk anak-anak jenjang awal itu sudah ada aturannya, dan itu bisa kita gunakan untuk menstimulasi, meminimalisir kesulitan belajar membaca. Juga bisa meningkatkan minat baca mereka. Kemudian buku cerita ini juga bisa membantu anak memahami cerita dengan kita membacakan nyaring untuk anak-anak. Itu untuk buku bergambar. Kemudian ada permainan edukasi. Nah, anak-anak itu zaman SD itu adalah bermain sambil belajar Bapak Ibu. Jadi kita penting sekali untuk memberikan kesempatan untuk anak sambil belajar sambil bermain. Seperti permainan kartu huruf, ada puzzle kata. Kalau memungkinkan menggunakan teknologi itu bisa kita pakai game komputer edukatif.
Kemudian kita juga dapat menggunakan alat-alat pembelajaran lainnya yang bisa membuat anak merasa senang untuk belajar. Gitu, Bapak Ibu. Senang untuk belajar dulu yang penting. Kemudian kita juga bisa menggunakan aplikasi pembelajaran gitu ya. Ada latihan membaca, ada game dan cerita interaktif. Oke, kita lanjutkan. Oke, baik. Sepertinya sesi saya sudah cukup ya, Bu Ayu. Ya, Halo. oke Bu Tri. Kita lanjutkan ke sesi Bu Juju ya. Ya. Baik. Wah, luar biasa sekali yang telah dipaparkan oleh narasumber hebat kita yaitu Bu Triwidiaswari, yang dimana beliau telah menjelaskan tentang jenis-jenis kesulitan belajar peserta didik, kemudian jenis-jenis instrumen identifikasi kesulitan belajar peserta didik yang dapat kita contoh jika kita menemukan hal yang serupa di kelas kita. Kemudian tadi juga ada konsep kesulitan membaca yang di awalnya dari mana, akarnya seperti apa yang akan membantu kita untuk dapat mengatasi hal-hal tersebut ke depannya di kelas. Dan juga tadi Bu Tri telah menyampaikan tentang strategi penanganan kesulitan belajar membaca. Baik, terima kasih banyak Bu Tri, luar biasa sekali. Kami mendapatkan banyak wawasan baru dari apa yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu hebat semuanya, mari kita dengarkan paparan dari narasumber hebat yang kedua yang tidak asing lagi yaitu Ibu Juwairia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan lebih jauh tentang dari Ibu Juwairia. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Ibu Juwairia merupakan guru dari SMK Negeri 1 Pemulutan. Beliau juga merupakan co-kapten Ogan Ilir, awardee LPDP CS50X Indonesia Harvard University, narasumber berbagi praktik baik di PMM, fasilitator PGP, fasilitator TIK, pemanfaatan Chromebook, Google Certified Trainer, leader dari Google Educator Group OI, Quizy Super Trainer 2024, Pandu Digital Kominfo, kemudian peraih apresiasi GTK Kemdikbudristek SMK terinovatif tahun 2023, 5 besar Duta Rumah Belajar tahun 2021, Wardah Inspiring Teacher 2020, Microsoft Certified Educator, dan juga Ketua Kombel Belajar ID Ogan Ilir. Baik, Ibu Zuairia, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Salam kenal semuanya Ibu dan Bapak sekalian. Saya tidak akan banyak menjelaskan dengan slide, tapi saya mau cerita ke Bapak Ibu, jangan sampai ini terjadi ke anak-anaknya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang sudah punya anak, Bapak Ibu yang mengajar di sekolah. Kita bicara tentang kesulitan belajar yang awalnya saya pikir tentang kesulitan belajar ini adalah berkaitan dengan fisik. Yang saya kira itu tentang fisik. Saya baru baca tentang panduan transisi dari sekolah inklusif ke dunia kerja untuk peserta didik penyandang disabilitas intelektual. Bentar, ini share screen saya present dulu. Sebentar saja. Terima kasih sudah bergabung di kegiatan hari ini. Mungkin ini akan berguna ke Bapak Ibu. Penting kita mengenali kesulitan belajar anak-anak kita. Karena jadi guru itu melelahkan Ibu Bapak. Sangat melelahkan. Saya jujur kemarin sama anak-anak saya ngajar SMK loh, yang saya pikir mereka itu soal presentasi itu gampang lah, bisa, karena ini SMK dan kelas 11, kelas 12 malahan. Tapi ternyata karena ekspektasi saya terlalu tinggi, sehingga yang saya dapatkan apa? Ternyata mereka tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Tentu awal-awal itu akan terasa sangat
kesal sekali. Tapi di sini saya menurunkan ekspektasi saya belajar dari buku dari Helen Keller International yang tadi saya sebutkan, ini panduan transisi dari sekolah inklusif ke dunia kerja untuk peserta didik penyandang disabilitas intelektual. Kalau kita bicara disabilitas, yang terpikir awal, kalau saya dulu, karena saya tidak paham, saya pikir ini adalah keterbatasan fisik. Itu awalnya. Tapi setelah sampai di sini, saya dan Bu Tri mengikuti kegiatan dari Direktorat Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Ini tentang pembelajaran inklusif, bahwa di situ banyak sekali yang kami pelajari tentang kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh siswa kita, dan ini patut kita pahami bahwa dalam kesulitan belajar ini banyak sekali hal yang belum dimengerti oleh Bapak Ibu guru. Beruntung Ibu Bapak dapat bergabung ke sini, di mana banyak jenis kesulitan belajar yang disebutkan oleh Bu Tri tadi. Salah satunya itu ada ADHD. Anak teman saya ada yang ADHD, Bapak Ibu. Attention Deficit Hyperactive Disorder, di mana anak ini hiperaktif. Gangguannya ditandai dengan apa? Nah, jangan sampai ini terjadi di anak-anak kita. Kalaupun ini terjadi, Ibu Bapak tahu bagaimana cara untuk menanggulanginya. Satu lagi ada SLD, Specific Learning Disorder, di mana ini ada kelompok gangguan yang mencakup disleksia, disgrafia, diskalkulia, dan gangguan belajar spesifik lainnya. Jadi menyangkut semuanya. Bagaimana saya bisa concern sekali pada hal ini, Ibu dan Bapak sekalian? Saya karena membaca tentang anak-anak dengan disabilitas intelektual ini bukunya, Ibu dan Bapak, akhirnya saya buat satu yang paling mudah sekali. Di kelas 11 kemarin saya ambil untuk yang buta warna. Oke, tinggalkan dulu slide saya. Bapak Ibu, ini saya ceritakan dulu. Ini penting ke Bapak Ibu. Baik kalau Bapak Ibu saat ini mengajar PAUD, Bapak Ibu bisa mengenali lebih awal, sehingga karena anak-anak yang memiliki keterbelakangan, keterbatasan, yang disabel ini, mereka itu tidak tahu tentang konsep diri mereka, karena lingkungan mereka nggak tahu, Bapak Ibu. Mereka itu ternyata, oh anak saya ini mengalami keterbatasan, mengalami kesulitan belajar. Sekelilingnya tidak tahu. Yang ada, kan mereka kesal karena si anak ini ada keterlambatan dibandingkan teman-temannya. Regulasi emosinya kurang. Kadang-kadang anak yang seperti ini, mereka tidak bisa menahan emosinya, sehingga kita anggap, oh anak ini nakal. Padahal tidak seperti itu. Mereka punya kesulitan, dan ini harus dimengerti. Itu dia Bapak Ibu. Problem solving bagi mereka itu sangat jarang sekali kita temukan anak-anak yang memiliki keterbatasan, tapi mereka memiliki problem solving dari pribadi mereka masing-masing. Oke, kita bicara tentang memahami mengatasi kesulitan berhitung pada anak. Anak saya di sekolah, saya bisa contohkan. Sebut saja nama anak saya ini Andi ya. Ini saya sudah simpulkan ceritanya, bahwa si Andi ini siswa saya kelas 11, di mana saya ada memberikan bilangan-bilangan ke kelas dari menyusun angka, kemudian harga. Di situ saya baru tahu bahwa salah satu didik saya itu terlihat kesulitan mengikuti pelajaran saya. Temanya adalah administrasi transaksi. Nah, terutama saat materi menyangkut perhitungan ini. Berarti bukan saya aja. Saya tanya dengan teman-teman guru yang lain yang mengajar perhitungan, apakah sama dengan teman-teman bahwa si anak ini agak lambat nih di bidang ini. Jadi ketika saya minta perhitungan jumlah barang dalam sebuah faktur, Bapak Ibu tahu ya faktur ya, si Andi ini seringkali terlihat bingung. Dia memberikan jawaban yang nggak sesuai, Bapak Ibu. Nah, awalnya saya ini mikir begini, bahwa si Andi ini kurang fokus atau kurang berlatih aja. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah beberapa kali saya mengamati, saya mulai sadar bahwa ada yang berbeda dengan si Andi ini. Bukan Andi Subhan, Pak. Benar, ini ada anak saya, tapi kita sebut saja namanya Andi karena saya tidak bisa membuka identitasnya. Si Andi ini kesulitan membedakan antara angka 6 dan 9.
Coba deh cek anak Bapak Ibu di sekolah. Kalau itu terjadi Ibu Bapak, sedih sekali ya, gurunya nggak tahu, tapi yang terjadi kita kesal, marah. Seringkali salah menghitung jumlah jari tangan sendiri loh. Kesulitan memahami konsep lebih besar, lebih kecil. Di luar yang kita duga, anaknya normal, main seperti biasa, tapi ketika pembelajaran tentang perhitungan, ini yang terjadi. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, ini kita harus pahami dulu bagaimana juga cara mengatasi kesulitan berhitung. Diskalkulia yang disebutkan oleh Bu Tri tadi terjadi nyata di sekolah saya. Nah, kesulitan berhitung ini ada banyak jenisnya. Numerasi, menyatukan konsep, memvisualisasikan, kesulitan mengatasi soal cerita. Numerasi saja angka membedakan 6 dengan 9 saja sulit. Apalagi kita kasih soal cerita, studi case. Kalau Bapak Ibu lihat saya pakai mencontohkan pakai alat peraga seperti itu, ini siswa saya yang buat. Saya cuma tunjukkan. Nah, ini kalau kita lihat ini ada berapa sisi? 4. Oke, dia paham. Coba kasih yang segini. Bingung si anak. Nah, ini kalau kita lihat cara menanganinya, saya kembali lagi ke Andi. Selain tanda-tanda yang telah saya sebutkan tadi mengenai si Andi ini, diskalkulia praverbal. Diskalkulia praverbal ini menyebutkan angka 69 salah, membedakan antara angka 9.000 dengan 6.000 itu terbalik. Ini adalah kesulitan dalam mengurutkan angka. Jadi Andi ini mungkin kesulitan, ini prediksi saya karena saya bukan psikolog, tapi saya membaca dari berbagai media, bahwa Andi ini mungkin kesulitan dalam mengurutkan angka dari yang terkecil hingga terbesar Bapak Ibu. Coba cek anak-anak Bapak Ibu di sekolah. Ada tidak yang seperti anak saya? Lalu yang kedua, si Andi kesulitan dalam membandingkan jumlah. Dalam membandingkan jumlah benda, kelompok jumlah benda yang tadi saya bilang 6 dengan 9. Coba deh dihitung ternyata salah perhitungannya. Lalu yang ketiga, ada kesulitan dalam memahami konsep waktu. Jadi Andi ini mungkin ketika saya kasih soal nih ya, Andi ini mungkin kesulitan dalam memahami konsep waktu seperti hari, minggu, bulan, tahun. Ini belum sampai ke yang lainnya. Baik, saya lanjutkan. Ini agak ada iklan sedikit. Bu Ayu beritahu saya ya jika mic saya tiba-tiba mati, karena ini seringkali lompat-lompat mic-nya dari yang sistem. Baik, saya akan lanjutkan ke sini. Baik, Ibu Bapak sekalian, apa yang saya lakukan ketika saya mengamati si Andi? Apa yang harus saya lakukan? Mungkin ini juga menjadi saran untuk Bapak Ibu ketika menemukan hal ini ya. Bentar. Oke. Yang pertama saya konsultasi dulu dengan guru mata pelajaran yang lain, sehingga saya tahu nih, saya tanya apa Andi juga mengalami kesulitan serupa di mata pelajaran yang lainnya yang melibatkan angka. Yang kedua, saya diskusi dulu. Jadi saya nggak semerta-merta, oh dia ini diskalkulia praverbal nih, dia nggak ngerti nih angka, sakit anak ini, ada kesulitan di sini. Saya nggak seperti begitu. Saya yang pertama konsultasi dulu, lalu berdiskusi dengan orang tuanya si Andi. Saya tanyakan, apakah mengalami kesulitan matematika sejak kecil? Orang tuanya nggak tahu, Bapak Ibu. Kasihan sekali kan? Lebih lagi saya menemukan anak saya ada yang buta warna, dan dia tidak tahu kalau itu buta warna. Dia sama sekali nggak tahu, sama seperti kejadian si Andi ini. Lalu setelah itu saya lakukan observasi lebih lanjut. Saya perhatikan bagaimana Andi ini berinteraksi dengan angka untuk kehidupan sehari-harinya. Misalnya pada saat membagi kue. Nah, bagaimana dia membagi kue? Kalau saya kasih satu kue, bagikan ini Andi. Dia kesulitan enggak? Ternyata tidak. Padahal hal ini tidak. Berarti saya perlu melakukan simulasi atau strategi pembelajaran untuk Andi ini terkhususkan. Karena kita tidak tahu kesulitan belajar siswa, yang pertama kita lakukan adalah marah, emosi Bapak Ibu.
pasti kesal karena nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan pada intinya ada strategi pembelajaran khusus yang saya berikan untuk Andi. Saya lakukan simulasi bermain toko. Saya kan ngajar administrasi transaksi di SMK. Nah, saya ajarkan tentang simulasi situasi jual beli di toko, pakai uang kertas. Dan karena seringkali ditemui, Andi pasti bisa belanja kan? Andi pasti bisa menghitung uang, pastinya. Dan ini lebih mudah dipahami Andi dibandingkan saya memberikan soal-soal studi kasus yang menyulitkan dia untuk memahami. Nah, ini strategi-strateginya saya identifikasi, kemudian pembelajaran berdiferensiasi saya terapkan kepada Andi. Akan berbeda pembelajaran untuk si Andi dengan teman-teman yang lainnya, tapi bukan berarti saya membedakan Andi dengan teman-teman yang lainnya. Saya menggunakan media pembelajaran yang menarik. Banyak media-media yang bisa Bapak Ibu gunakan. Contohnya itu Quizizz, Bapak Ibu bisa gunakan untuk saya gunakan kemarin awan kata, lalu diketikkan siswa saya bisa bawa HP di sekolah, saya gunakan itu untuk pembelajarannya di kelas. Baik, saya sedikit saja. Lalu kemudian untuk simulasi tadi, simulasi jual beli. Ini Bapak Ibu bisa lihat, ini ada sticky note, di situ ada daftar belanjaan. Kami juga punya cash register yang bisa digunakan oleh anak-anak, sehingga dipetik di mesin pos itu ada angka 6 dan 9. Walaupun lambat, tapi paham ini Andi ini punya kekurangan, walaupun dia lambat menghitung, tapi benar, itu lebih penting. Perhitungannya benar, sehingga ketika di dunia kerja, dia diterima di dunia kerja, dia tidak kaget lagi dan menerima kondisinya, itu penting. Anak-anak dengan kesulitan belajar, anak-anak disabilitas intelektual, ketika di lapangan, dia tidak diterima orang, dia tidak bisa menerima dirinya sendiri pun, regulasi emosinya itu terganggu, Bapak Ibu. Kita bantu memahami, oh Andi mungkin punya kesulitan, tapi Andi bisa menghadapinya. Itu paling penting. Baik, ini contoh ya pendekatan-pendekatan yang sudah saya jelaskan tadi. Saya melakukan pendekatan berbasis konsep, strategi visual juga sudah saya lakukan, melibatkan orang tua dan pengembangan keterampilan numerasi ini dibantu oleh guru-guru mata pelajaran yang berkaitan dengan angka. Tips ini untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak-anak Bapak Ibu, tapi akan berbeda ini apabila terjadi di lapangan. Ini hanya tips saja, tidak semudah yang kita baca di buku, oh ini tipsnya seperti ini, tetapi yang paling penting adalah pengertian Bapak Ibu bahwa dari 1000 anak didik kita yang kita ajar, ada pasti 1 atau 2 orang yang mengalami kesulitan belajar. Dan itu harus kita bantu agar dia menerima dirinya dan di dunia kerja bisa diterima. Saya mengajar di SMK, saya sadari bahwa setiap anak itu adalah unik, termasuk cara belajar mereka itu berbeda. Kesulitan belajar itu bukan hambatan untuk saya sebagai guru. Ini adalah tantangan yang perlu kita hadapi bersama agar kita paham bahwa anak kita butuh belajar yang berbeda dari yang lainnya. Terima kasih Ibu dan Bapak telah menyimak. Saya kembalikan ke Bu Ayu. Baik, terima kasih, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Ibu Juju ya. Saya tadi tertarik sekali ketika Bu Juju itu menceritakan praktik baiknya kepada si Andi tadi. Nah, rupanya di jenjang manapun ya Bu ya, kita dapat menemui siswa dengan kesulitan belajar. Baik membaca, saya gini loh, saya mikirin gini, kok bisa ketemunya di SMK gitu, di kelas 12 iya, itu betul. kan. Saya tidak menyalahkan guru SMP-nya, SD-nya, PAUD-nya tidak. Tapi ini kita bisa atasi kalau kita tahu, oh ini anak kita mengalami kesulitan. Jadi dia tahu menempatkan diri. Gitu Bu Ayu. Betul-betul, sangat menarik sekali Bu webinar kita pada sore hari ini. Jadi dengan sesi sharing ini benar-benar kita saling bertukar pikiran dan juga bertukar pengalaman ya. Rupanya kesulitan berhitung dan membaca tidak serta-merta itu hanya di usia dini atau usia sekolah dasar. Baik, Ibu Rani, silakan Bu Rani, raise hand. Terima kasih. Oke, saya mau sharing ya seperti ini. Saya punya anak, ya. Saya punya anak
laki-laki, kelas 6 SD. Dia termasuk kategori disleksia. Dia tidak bisa membedakan B dan D. Jadi kalau ada soal, kami harus membacakan untuk dia bisa menjawab. Jadi kalau pelajaran bahasa Indonesia itu merupakan suatu cobaan ujian paling berat buat dia. Nah, jadi kalau pelajaran bahasa tulisannya jelek, setiap hari ditulis, tolong ajari membaca dan menulis di rumah. Ini pukulan berat bagi saya, tapi ini saya seorang ngajar kan, gitu. Gitu kan, kayaknya gimana? Kalau ngajarin saya ajarin di rumah, ngapa baca? Saya belikan buku yang bergambar banyak, tulisannya sedikit, gambarnya banyak. Ayo nak, kita belajar baca. Sebelum belajar baca pun dia udah nangis. Dia sudah nangis. Wah, tambah saya down lah. Saya gagal, benar-benar gagal. Saya bisa bikin anak orang mahir kimia, tapi anak saya baca aja nggak bisa. Akhirnya saya ubah semuanya, saya buat menyenangkan, saya ajak dia cerita, progresnya bagus. Tapi ya itu harus telaten. Kalau saya bacakan soal matematika, saya belum selesai jawab soalnya, dia bisa jawab. Dari matematikanya bagus. Tapi dari bahasanya, sampai sekarang dia duduk di kelas 6. Dia bisa membaca, dia bisa membedakan B dan D. Walaupun kalau teman-temannya itu kecepatannya 80 km per jam, dia cuma 40 km per jam. Gitu. Dia bisa baca, tapi dia butuh waktu. Dan saya bangga sih dengan perjuangan dia bisa mencapai 40 km per jam. Tapi ya kalau mungkin Anda yang mengalami atau punya anak didik yang mengalami hal itu, jangan dijatuhkan dulu mentalnya, berusaha untuk cari bahan ajar yang dia sukai, buat dia nyaman, maka dia akan bisa berjuang mengalahkan kekurangan. Terima kasih. Sama seperti Andi tadi ya Bu ya. Ya kalau Andi kan dia berhitung ya. 60. Kalau dia di membaca, jadi dia kemampuan membaca dan berhitungnya berbanding terbalik. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Rani atas sharing-sharingnya. Jadi dari Bu Rani juga kita dapat inspirasi baru bahwa setiap anak bukan tidak bisa ya Bapak Ibu ya, hanya butuh waktu seperti tadi telah Bu Juju juga sampaikan bahwa Bu Juju agak terkejut juga nih kok di usia SMK ya gitu ya tadi untuk kesulitan belajar berhitungnya gitu, tapi karena Bu Juju tadi telah membangun dan menerapkan berbagai strategi untuk bagaimana sih seperti tadi simulasi bermain toko ya, karena nggak mungkin misalnya si Adi tidak kenal jumlah uang, nah seperti itu. Jadi anak-anak itu bisa dan butuh waktu, seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, para peserta yang saya hormati, kita lanjutkan ke sesi berbagi dan tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalaman maupun ada yang ingin bertanya kepada kedua narasumber hebat kita, dipersilakan. Ibu Siti Kodriah. Ibu Siti Kodriah ada? Atau ini tertekan ya ini ya raise hand-nya. Boleh Bapak Ibu yang lainnya? Yang ingin berbagi pengalaman bagaimana sih cara saya mengatasi di suatu saat. By the way, ini Bu Ayu, untuk kesulitan belajar ini guru tidak akan mengetahuinya kalau guru cuma masuk tugas mengajar dan tidak ada care ke siswanya. Saya tahu karena anak saya punya kekurangan, termasuk yang buta warna tadi, saya lakukan tes karena takutnya mereka mau kerja dan mereka tidak tahu ada kesulitan di diri mereka dan mereka bisa nerima
keadaan mereka. Itu yang lebih penting. Iya, Bu. Baik sekali ya. Benar Bu Ayu. Jadi ada baiknya itu sebelum sampai ke jenjang SMK nih. Nah, kita sebagai guru SD, guru PAUD atau guru SMP itu setiap awal tuh kita kan menerima murid baru tuh, kita lakukan itu identifikasi dini ya. Kita lakukan tuh asesmen awal sehingga kita tahu tuh kesulitan siswa kita apa. Kalau tes awal membaca itu bukan berarti kita tes baca lalu kita menilai. Jadi dia tidak berupa angka, Bu Ayu, tapi dia bisa berupa rubrik. Apakah anak sudah mengetahui angka? Apakah anak sudah mengetahui huruf? Apakah anak sudah menulis sesuai dengan orientasi yang benar? Ya. Jadi itu bisa dibuat dalam bentuk rubrik penilaian, bisa bentuk dalam skala, bisa juga berupa wawancara, bisa juga berupa yang namanya tabel gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa juga kita minta anak membaca, tes membaca ada kata atau kalimat sederhana, itu kita minta anak membaca apakah dia sudah mampu membaca atau tidak. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dilakukan tes awal membaca, tes awal menulis. Gunanya untuk apa? Untuk mengidentifikasi kesulitan-kesulitan belajar siswa. Apakah si A ini masuk di disgrafia, apakah si B masuk di disleksia, ataukah si C itu masuk di diskalkulia, gitu ya. Bu Ayu, ada Bu Yeni? Kayaknya sudah raise hand ya. Oh iya, maaf. Iya Bu Yeni, silakan Bu Yeni. Oke, selamat sore teman-teman semua. Jumpa lagi nih sama teman-teman Mubah ya intinya ini ya. Selamat sore Bu Juju. Ini saya bukan bertanya tetapi sekedar membagi informasi. Alhamdulillah di sini juga ada Pak Nuril ya. Alhamdulillah kemarin pada bulan Mei saya mengikuti pelatihan tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus begitu. Jadi saya juga miris mendengarkan cerita Bu Juju tentang anak yang baru terdeteksi tidak bisa membedakan angka, tidak bisa mengurutkan angka itu sudah pada tingkat yang sangat atas, pada tingkat SMK ya atau SMA. Jadi kemarin ketika kami pelatihan ini hanya berbagi pengalaman, mudah-mudahan juga nanti akan diterapkan juga. Jadi kemarin itu kami guru-guru yang dipanggil untuk pendidikan inklusif itu diberikan seperti instrumen. Jadi instrumen itu nanti akan diisi kalau saat ini dikerjakan dulu oleh guru kelas 1. Jadi per 3 bulan nanti ada laporan kepada kepala sekolah. Nah, jadi berkesinambungan sampai mungkin insya Allah sampai dia ke kelas 6. Jadi kalau benar kata Bu Juju, kalau gurunya memang bekerja itu dengan ikhlas dan memang lelah benar kata Bu Juju, maka kita tidak akan lagi mengalami seperti yang kata Bu Juju, karena dari tingkat dasar SD dia sudah seperti ada kayak diidentifikasi terlebih dahulu. Nah, ini kemarin hanya guru SD yang dipanggil untuk pelatihan, mudah-mudahan juga mungkin ada tingkat selanjutnya untuk di Kabupaten Banyuasin. Jadi benar kata Ibu Tri, di Banyuasin sudah ada seperti trik supaya tidak lagi terjadi kok SMP tidak bisa membaca. Nah, jadi sudah diidentifikasi pada awal tingkat dasar begitu. Itu berbagi pengalaman saja ya Bu Ayu. Kami diberikan instrumen khusus dari pihak Diknas. Jadi ini bertugas kami guru kelas 1 dulu. Jadi per 3 bulan akan memberikan laporan kepada kepala sekolah. Nanti kan nanti naik ke kelas 2, nanti naik ke kelas 3 itu akan berlanjut terus. Mungkin terima kasih, itu hanya berbagi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Yeni. Keren sekali. Semoga sukses dan kami yang belum melaksanakan nanti bisa mengikuti. Baik, ada lagi dari Bapak Ibu yang lain, dipersilakan.
Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada lagi, maka oh iya, Bapak Yunus, dipersilakan Pak. Menarik ya, ini lagi di jalan ini, cuman saya menyempatkan untuk bertanya, bagaimana membedakan anak itu ada kekurangan untuk hal menulisnya dibandingkan dengan tulisannya jelek gitu. Gimana kita bisa tahunya? Memang karena dia tulisannya bawahnya jelek, ataukah memang dia punya kekurangan kecerdasan dalam menulis? Terima kasih Bu Ayu. Halo, bisa didengar tadi ya? Oke. Bisa Pak Nuril. Terima kasih Bu Nawa. Tulisan Silakan. saya jelek juga loh Pak Yunus. Bu Ayu, kita kembalikan ke Bu Ayu dulu. Siapa nih yang mau jawab? Oh iya, baik. Ini tadi tulisan ya, mungkin ke Bu Tri ya Bu ya. Boleh. Karena tadi ada kesulitan menulis di materi Bu Tri. Oke. Ya, Silakan Bu Tri. makasih Pak Yunus. Jadi kalau tulisannya jelek bukan salah orangnya ya Pak ya, sama kayak orang. Kalau orangnya jelek ya itu bukan salah orangnya gitu ya Bapak. Sebenarnya tidak ada kaitannya tulisan jelek dengan kesulitan belajar gitu ya Bapak Ibu ya, kesulitan menulis. Tulisan jelek tapi ketika dia mengeja benar, tulisannya jelek tapi dia menulis masih dalam garis. Tulisannya jelek tapi huruf besar, ketika dia mengeja bisa, menulis kata bisa, menulis kalimat bisa dengan benar, simbolnya benar, itu tidak ada kesulitan belajarnya. Jadi berbeda Pak Nuril ya, kesulitan belajar dengan tulisan jelek. Tulisan jelek itu bisa jadi karena sensorik tangannya ini tidak bekerja dengan benar. Jadi orientasi menulis awalnya itu Bapak Ibu ya, mungkin ada hal-hal yang tidak membuatnya itu maksimal seperti itu. Jadi tulisan jelek itu sebenarnya tidak apa-apa ya, boleh saja asalkan dia masih dalam koridor yang benar, dia menulis masih dalam garis yang benar, dia bisa menulis dengan lengkap, artinya katanya tidak ada yang hilang Bu Ayu. Misalkan dia menulis rumah, betul RURU MAMA harumah gitu ya. Kemudian dia menulis kata budi, nama orang, B-nya besar, kemudian yang lain huruf kecil, itu juga tidak masalah. Yang mungkin ketidakmaksimalan dalam sensorik tangannya gitu. Penulisan tangannya, sensoriknya. Gitu Pak Yunus. Tipsnya bagaimana ya Bu agar baik sensoriknya gitu? Ya. Ada trik untuk melatihnya? Nah, yang perlu kita perhatikan Pak Yunus ya, ketika sensoriknya ini sudah melampaui tulisannya bergetar tuh, bergetar ya, kemudian tulisannya itu kemudian di luar garis, itu sudah masuk di disabilitas pada tulisan tangan itu Pak Nuril. Nah, ketika ada disabilitas tulisan tangan, maka di sini nanti sudah masuk di kesulitan belajar gitu. Kita perlu strategi khusus, strategi untuk tulisan kesulitan dalam tulisan tangan. Yang pertama itu dari awal tuh ya, guru harus memodelkan cara membuat huruf yang benar gitu ya. Jadi guru harus memodelkan tuh membuat tulisan putus-putus, kemudian belajar menulis di pasir gitu ya. Jadi guru bisa menyediakan pasir untuk menstimulasi sensorik tangan anak gitu Pak Nuril.
Kemudian cara menulis yang benar, pemodelan postur tubuh yang benar, dan cara memegang pensil saat menulis itu juga mempengaruhi gitu Bapak Ibu. Jadi harus juga diperhatikan cara menulisnya gitu Pak Nuril. Terima kasih Bu Tri. Oke, terima kasih. Bu Ayu, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bu Tri. Dari Ibu Juju, apakah ada tambahan, Ibu? Tidak, sudah cukup. Baik, Bapak Ibu lainnya, jika masih ada yang ingin bertanya atau berdiskusi maupun berbagi, masih dipersilakan untuk raise hand. Oke, Bu Yeni, silakan Ibu Yeni. Menanggapi dari Pak Nuril, kalau tadi manggilnya Pak Nuril, kalau Bu Tri Pak Yunus ya. Ini memang jujur Pak Nuril, ini beban berat kami sebagai guru SD. Kebetulan Ibu Ayu, Ibu Tri, memang dari awal kami cara memegang pensil saja sebenarnya membutuhkan waktu yang lama ya Bu ya. Jadi memang guru tingkat tinggi itu sebenarnya sudah pusing kalau untuk mengubah pola cara menulis, karena memang bukan kita menitik beratkan kepada guru SD, bukan, tapi memang kalau sudah menjadi kebiasaan ketika dia sudah naik kelas gitu kan, sudah tingkat tinggi memang susah lagi untuk menulisnya jelek begitu ya. Ini kita ya Bu ya, Bu Ayu, Bu Tri, mungkin PR kita ya sebagai guru SD. Saya sangat setuju apa yang dikatakan Ibu Tri tadi, menulis di atas pasir. Tidak banyak guru akan menerapkan seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan melakukan, benar kata Bu Juju, walaupun capek, walaupun lelah, tapi insya Allah ya untuk guru-guru kita. Jadi begitu Pak Nuril, kalau saya kembali lagi ke tingkat dasar ini Pak Nuril. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeni. Baik, terima kasih Bu Yeni atas tambahan masukannya dan juga dari Pak Nuril, karena pertanyaannya sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi memang hal tersebut sangat banyak kita temui ya Bapak Ibu ya. Dan tadi narasumber hebat kita Ibu Tri telah berbagi beberapa trik yang dapat digunakan. Nah, kalau bisa tapi dari jenjang usia dini dan sekolah dasar, karena kalau sudah ke jenjang SMA, SMK itu ya sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk diubah seperti itu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang lainnya? Ya Bapak Ibu, jika tidak ada lagi webinar mengenai kesulitan belajar peserta didik pada sore hari ini akan kita tutup. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi formulir daftar hadir yang tersedia di kolom chat. Ya, baik. Mari kita beri apresiasi emoticon untuk dua narasumber hebat kita yang materinya benar-benar keren pada sore hari ini ya, Bapak Ibu. Jadi dari materi yang disampaikan tentang disleksia dan diskalkulia benar-benar membuka mata hati kita untuk lebih berbuat dan melayani peserta didik kita untuk ya bagaimana caranya kita sebagai guru, walau lelah kita harus tetap berusaha, dan setiap anak itu bisa, tapi hanya membutuhkan waktu. Makanya kita yang harus sabar ya Bapak Ibu sebagai guru. Terima kasih banyak Bu Tri dan juga Bu Juju dan juga Bapak Ibu semua peserta webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih telah mengikuti webinar yang telah diselenggarakan oleh komunitas Belajar ID Musi Banyuasin. Bu Ayu, maaf saya potong Bu Ayu. Iya, izin mengingatkan nanti di malam minggu kita juga ada bincang-bincang tentang Gemini AI gitu ya, tentang Gemini ya. AI Gemini tetap di Kombel, komunitas belajar ID Mubah. Nanti narasumbernya adalah Bu Rani Nawangsari. Malam minggu ya. Ya, Bapak Ibu stay tune ya untuk hari Sabtu
itu akan ada bincang-bincang yang lebih heboh lagi nih dari Bu Rani Nawangsari ada di room ini ya Bu Rani. Kami tunggu ya Bu Rani untuk sesi berbaginya pemanfaatan Gemini AI. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan untuk dapat terus melayani peserta didik kita dengan sangat-sangat baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri sebagai moderator. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata maupun cara dalam membawakan acara ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam kembali Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Ayu, Bu Juju, dan Bapak Ibu semuanya. Bu Yeni. Halo. Sampai jumpa lagi. Sampai bertemu di malam minggu ya Bapak Ibu. Oke. Jangan lupa mengisi presensi ya Bapak Ibu ya. Halo Ya, Bu. Pak Yunus. Hati-hati di jalan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. banyak sayang. Bapak Ibu boleh live ya. Izin live ya Bu. Silakan. Terima kasih Bu Juju, Bu Ayu, keren. Terima kasih juga Bu Tri sudah mempercayakan saya. Bu Juju juga, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya Bu Juju. Mungkin ini banyak salah kata atau salah pengucapan.